Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan mempelajari tentang garis dan sudut. Dalam video kali ini kita akan mempelajari 4 bagian. Yang pertama kita akan mempelajari tentang kedudukan dua garis, lalu mereview ulang tentang pelajaran-pelajaran sudut. Setelah itu kita ingin mengetahui posisi-posisi sudut pada suatu garis transversal. Lalu kita akan mempelajari tentang teorema-teoremanya. Baik, yang pertama kedudukan dua garis. Kedudukan dua garis itu ada 4 kedudukan. Yang pertama, dia sejajar, berimpit, berpotongan, lalu tegak lurus. Sejajar. Sejajar ini terjadi ketika ada dua garis yang ketika kita perpanjang dia kedua arah, dia tidak akan mendapatkan atau dia tidak akan berpotongan di satu titik. Seperti itu. Itu garis sejajar. Jadi searah, begitu miringnya searah, sehingga ketika kita perpanjang pun tidak ada perpotongan nantinya. Nah, berbeda dengan berimpit, hampir seperti sejajar, tapi dia berada di satu tempat yang sama, bertumpuk seperti itu. Nah, ini garis berimpit. Lalu ada garis berpotongan, jadi berbeda dengan garis sejajar tadi. Kalau garis sejajar tadi dia tidak ada perpotongan, dimanapun walaupun kita perpanjang garis itu, nah berpotongan ini ada satu titik potong. Nah, ini garis berpotongan. Nah, dalam garis berpotongan ini ada garis yang saling berpotongan yang di titik perpotongannya itu membentuk sudut 90 derajat. Nah, ketika ini terjadi kita sebut sebagai garis tegak lurus. Jadi garis tegak lurus adalah ketika perpotongannya itu bernilai 90 derajat. Lanjut kita ke konsep sudut, mereview ulang sudut. Jadi sudut itu terjadi ketika ada dua garis yang saling berpotongan. Nah, di daerah perpotongan itu nanti akan tercipta sudut. Nah, garis-garis yang berpotongan ini kita sebut sebagai kaki sudut. Dalam hal ini ya PA dan PB kita sebut sebagai kaki sudut atau sinar garis dengan titik sudutnya yaitu P. Dan di sini jenis-jenis sudut kita sudah ingat sebelumnya, sudah mempelajari sebelumnya. Di SD begitu ada sudut lancip yang nilainya antara 0 sampai 90 derajat, lalu ada sudut lurus yang 180 derajat, lalu ada sudut tumpul yang nilainya adalah 90 derajat sampai 180 derajat, dan ada sudut siku-siku yang nilai tepat 90 derajat. Oke, selain tiga jenis-jenis sudut itu, kita juga ingin mereview atau mempelajari lagi tentang apa itu sudut berpenyiku, berlurus, dan bertolak belakang. Sudut berpenyiku itu bisa kita gambarkan sebagai ada sudut siku-siku yang 90 derajat, yang itu dipotong menjadi beberapa bagian sudut. Dalam hal ini kita potong menjadi dua sudut, yaitu sudut kuning dan sudut biru, sudut ungu. Sehingga pasti penjumlahan sudut kuning dan ungu ini akan 90 derajat. Begitupun sudut berpelurus. Ada sudut lurus yang nilai 180 derajat, kita potong menjadi dua bagian sudutnya, sudut kuning dan sudut ungu. Tentu penjumlahan dua sudut ini akan menghasilkan sudut 180 derajat. Begitupun sudut bertolak belakang, ada sudut yang sama besar kalau bertolak belakang. Jadi sudut kuning dan kuning atas dan kuning bawah, ungu kiri dan ungu kanan itu akan bernilai sama karena dia bertolak belakang. Jadi sudut bertolak belakang terjadi ketika dua garis saling berpotongan, maka akan tercipta sudut-sudut yang saling bertolak belakang, dan itu akan bernilai sama. Ungu sama dengan si ungu, sudut kuning akan sama dengan si sudut kuning. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang garis transversal. Apa itu garis transversal? Jadi garis transversal adalah seperti ini. Disajikan dua garis yang sejajar, dan dua garis sejajar ini tidak harus mendatar dan juga tidak harus tegak. Boleh miring seperti ini atau lebih miring lagi atau bahkan lebih miring lagi. Bebas. Lalu dari dua garis sejajar ini akan dipotong oleh suatu garis. Nah, garis yang memotong ini yang kita sebut sebagai garis transversal. Dan dia juga tidak harus tegak, boleh agak miring seperti, boleh lebih miring lagi, boleh lebih miring lagi. Asal garisnya ini memotong. Nah, itu kita sebut sebagai garis transversal. Dari garis transversal tadi, akhirnya tercipta
posisi-posisi sudut. Posisi-posisi sudut yang dimaksud misalnya ada sudut luar dan dalam. Sudut luar dan dalam ini kita tinjau dari dua garis yang sejajar tadi. Ketika dia terletak di antara dua garis yang sejajar, kita sebut dia sudut dalam. Ketika dia berada di luarnya atau tidak berada di antara dua garis sejajar itu, kita sebut sudut luar. Dalam hal ini sudut dalam yaitu 3, 4, 5, 6. Karena dia berada di antara dua sudut yang sejajar. Sudut luar 1, 2, 7, 8. Dia berada di luar atau tidak berada di antara garis yang saling sejajar. Oke, kita lihat lagi di posisi sudut selanjutnya, yaitu posisi sudut yang sepihak dan berseberangan. Ini ditinjau dari garis transversal. Ketika dia berada di kanan garis transversal dua-duanya, kita sebut dia saling sepihak. Tapi ketika di kanan kiri berseberangan, kita sebut. Dalam hal ini misalnya sudut sepihak. Sudut sepihak di sini adalah 2 dan 6. Kenapa 2 dan 6? Karena dia sama-sama di kanan, bagian kanan dari garis transversal. Pun 3 dan 7 berada di bagian kiri garis transversal. Untuk yang berseberangan 1 dan 2. 1 dan 2 ini berseberangan karena dia ada di kanan dan kiri garis transversal. 6 dan 3 pun berseberangan karena dia ada di kanan dan kiri dari garis transversal. Setelah ini kita juga mengenal istilah sudut sehadap dan bertolak belakang. Sudut sehadap dalam garis transversal itu ketika arah sudutnya sama. Misalnya 1 dan 5, dia akan mengarah ke arah yang sama. 2 dan 6, lalu 4 dan 8, 3 dan 7. Nah, itu sudut-sudut yang sehadap. Lalu sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang seperti pada konsep sebelumnya, sudut bertolak belakang, ya, dia arahnya berlawanan. Dalam hal ini 1 dan 4, 7 dan 6 atau 6 dan 7. Ini saling bertolak belakang. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang teorema-teoremanya. Jadi dalam sudut tadi ternyata ada teorema-teorema untuk memudahkan kita mencari suatu sudut dalam garis transversal itu. Teorema yang pertama adalah jika sudut saling sehadap, maka sudut tersebut bernilai sama. Yang kedua, jika sudut saling bertolak belakang, maka sudut tersebut sama. Nah, dua teorema ini ada teorema inti yang akan bisa menjawab semua bentuk soal dalam menentukan besaran dari sudut dalam garis transversal. Oke, seperti itu. Terima kasih teman-teman.